Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, Pilgub DKI memang sudah selesai lah. Akhirnya pemenang sudah kita tahu semua kalau Pramono dan Rano akan menjadi Gubernur DKI Jakarta 2025 sampai dengan 2030. Nah, hal ini tentu saja sangat menarik karena di balik itu ada hal atau misteri yang masih belum terungkap, yaitu tepatnya di kubu PKS. Yang kita tahu PKS ini sebelum mengusung RK dan Suswono sempat mengajukan nama Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Namun siapa sangka ternyata sebelum nama itu akhirnya muncul di publik dan diresmikan oleh PKS, ternyata ada juga nama yang lain sebelum itu. Dan akhirnya terjadilah perdebatan yang cukup alot sehingga akhirnya nama tersebut batal diputuskan dan akhirnya ke Anies dan Sohibul Iman. Nah, siapa nama yang dimaksud dan bagaimana proses hal tersebut bisa terjadi? Nah, di sini ada video yang cukup menarik dari Torpedo Channel ya. Di sini akan dijelaskan secara gamblang bagaimana proses itu bisa akhirnya terjadi. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Kita mundur ke belakang nih. Ini 2023 itu kan Mas Karyatin itu menyebutkan nama Abang sebenarnya diusulkan sebagai cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil. Partai besar Timur. Dan kita pun merasakan, ya, Bang Mardhani lebih punya nama sebenarnya di Jakarta daripada Pak Suswono. Ada cerita apa sih Bang, kenapa Bang tiba-tiba nggak jadi tuh? Ada dinamika apa? Yang ditawarin pertama jadi wagub saya oleh DPP. Tapi wagubnya Mas Anies Baswedan. Kumpul teman DPP dan ini diminta jadi wagub, cawagup ya. Terus saya tanya, ini masih offering atau udah komando nih, ada perintah? Iya, proses lagi jalan. Kalau proses masih jalan, saya boleh berpendapat tidak? Saya berpendapat. Nun sewu, saya usia udah 56. Kalau jadi wakil 61. Kalau mau jadi gubernur 61. Tentu kan Prabowo dulu, Anies dulu misalnya. Berarti 61, 71 saya baru maju capres misal gitu kan. Udah mati duluan saya bilang saya gitu loh. 63 juga belum tentu hidup kan, ikut Nabi gitu kan. Jadi saya langsung, masa edar saya tinggal 5, paling tinggi extend 10 tahun di politik. Kalau jadi wakilnya Anies, yang pandangan saya most probably menang karena di Pilpres kemarin kuat suaranya, terus basisnya bagus sama PKS inherent gitu. Kalau PKS ngajuin Anies, suruh saya cari wakil yang umur 40-an. Nggak ngetop juga nggak kenapa. Cari kader PKS umur 40-an. Kalau bisa minta maaf orang Jawa dan NU, saya bilang spesifik. Namanya ada Rangga Kusumo misalnya, ada umur 38. Udah majukan aja. Regenerasi Bang? Bukan, dia 5 tahun, kalau dia 40 lah ambil, 5 tahun 45. Dia jadi gubernur 2 periode lah gitu lah. 55 baru maju capres di umur 55, 15 tahun yang akan datang. Nggak kenapa, umur 55 masih oke gitu lah. Saya pendapatnya seperti itu. Alhamdulillah diterima pendapat saya. Jadi saya nggak masuk radar lagi, sujud syukur saya. Nah, ketika perubahan terus Mas Anies nggak jadi maju, Ridwan Kamil mungkin yang dimajukan, tidak ada tawaran ke saya. Udah seneng saya, udah berarti posisi saya yang pertama tetap diikuti gitu. Jadi PKS ngajuin saya. GR. Benar itu Bang. Matematika politiknya Bang Mardhani tajam juga ya. Tapi Usia ya. kita juga Kita nggak ada, Fik. Tatan cari PSB berapa tahun di politik, Bu Mega berapa tahun, Pak Prabowo berapa tahun, Pak Jokowi berapa tahun. Nggak bisa politik itu ujuk-ujuk. Jadi dia harus nanam dengan tekun, dengan rapi. Mas Pram nih, kan udah mulai tuh, kalau Allah izinkan, terserah Allah ya, kalau 2 putaran kita kalahin. Kalau 1 putaran dia menang kan itu. Kodari udah bilang tuh, cawapres PDIP bisa jadi Mas Pram di 2029 gitu loh. Kalau dia jadi gubernur sekarang, misal gitu, boleh jadi kan. Artinya
Dan kalau kita lihat Mas Pram, bukan politisi kemarin sore gitu loh. Udah 20-25 tahun yang lalu menitinya gitu. Nah, saya pengen ajukan, kalau saya akan ngasih jalan dan memperjuangkan siapapun yang dipilih gitu. Ya, itulah tadi keterangan dari Pak Mardhani Alisera, di mana pada sebelumnya ditentukan nama Ridwan Kamil dan Suswono, ternyata sempat ada riuh ya di dalam PKS, di mana disebutkan bahwa Bung Mardhani Alisera ini itu diusulkan untuk menjadi cawagup dari Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2025-2030. Nah, hal ini akhirnya ada proses, ada ketentuan, sehingga pada akhirnya nama tersebut tidak jadi berlayar, sehingga nama RK Suswono itulah yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Nah, itulah proses yang terjadi di kubu PKS sebelum nama Anies ataupun RK muncul ke publik. Semoga di sini bisa ada informasi yang selama ini dicari oleh teman-teman semua ya. Nah, jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.